Puji Tuhan, kita siap dibentuk oleh firman Tuhan, haleluya. Katanya seperti bejana. Jadi firman Tuhan, biarlah itu membentuk kita sebagaimana Tuhan mau bentuk. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini, seperti pernah saya katakan, topik yang mungkin tidak umum, karena saya akan berbicara mengenai lingkungan saat malam hari ini. Kemarin saya bilang tema-tema seperti ini mungkin jarang dikhotbahkan. Dan memang ketika saya persiapan, saya coba cari jurnal-jurnal, tidak banyak ketemu sumbernya. Jadi, tapi ada satu statement ternyata mengenai katanya teologi ekologi gitu ya, teologi mengenai lingkungan. Jadi saya coba baca-baca sekilas kemarin sebagai bahan persiapan saya dan menarik supaya kita boleh sebagai anak-anak Tuhan terbeban terhadap lingkungan. Contoh kemarin katanya, wah beras nih susah, mahal. Yang dituding apa? Bansos, karena lagi pemilu. Kita sadar enggak bahwa lingkungan ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi panen terhalang, cuaca tidak baik sehingga pemerintah perlu impor. Jadi masa cuma karena bansos ke berapa orang beras tiba-tiba enggak ada sih gitu. Itu masalah yang lebih besar mengenai lingkungan. Jadi malam hari ini saya ambil judul firman Tuhan, merawat bumi, merawat kehidupan kita. Merawat bumi, merawat kehidupan dari Mazmur 115 ayat 16. Mazmur 115 ayat 16. Kita baca bersama-sama dari Mazmur 115 ayat 16, 1, 2, ya. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Puji Tuhan. Keren ya, kita pemilik bumi. Tuhan berikan bumi ini untuk kita dan tugas kita adalah menjaga dan memelihara bumi ini. Pukul 4.30 tadi bisa dibilang ini koinsiden. Email masuk dari kantor dibilang selamat hari peduli sampah nasional 2024. Ternyata ada selamat hari peduli sampah dan itu hari ini 21 Februari. Saya nggak tahu. Dan kebetulan saja maka saya bilang, pas 4.30 mau pulang, oh ada ya. Terus saya cari, oh ternyata resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Peduli sampah. Bahkan ada harinya gitu ya. Sehingga tadi saya lihat email dari kantor itu, aksi-aksi yang dilakukan kantor untuk merawat bumi ini. Pembersihan pantai, pembersihan gunung, penanaman pohon. Aksi-aksi yang dilakukan di luar sana karena kita dibilang adalah pemilik bumi. Kalau kita lihat proses penciptaan, dari Kejadian 1. Tuhan itu merancangkan manusia itu sungguh indah. Dia persiapkan dulu semuanya. Hari pertama disiapkan apa? Hari kedua sampai hari ke-6. Kemudian diciptakannya manusia. Alangkah indahnya bumi ini diciptakan Tuhan sebelum dia menciptakan manusia. Jadi grand design Allah itu gak sembarangan. Bumi yang kita tempat ini didesain oleh Allah harus baik dulu. Baru manusia diciptakan dan ditempatkan. Bumi suhunya yang ideal untuk bisa ditempati, makanya manusia bisa ada. Jadi kalau kita pikirkan penciptaan saja, Allah sudah merancang dari hari pertama sampai hari ke-5 dan ke-6. Kemudian dia menciptakan kita sebagai manusia dan ditempatkannya di tempat yang terindah. Kemudian Tuhan bilang dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah ini pesan Tuhan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dikatakan lagi apa? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Jadi ketika bumi ini baru diciptakan, langsung diserahkan kepada manusia untuk mengelola. Berkuasa, ya penguasa kan? Kita diminta untuk menguasai, menaklukkannya. Sedemikianlah Allah merancangkan bumi ini untuk kita dan diberikan kepada kita. Sehingga pemazmur Daud ingat akan firman dia dikatakan tadi dalam Mazmur 115 ayat 16 itu. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi sekarang tugasnya apa?
ketika dibilang berkuasalah, gak sampai di sana. Tuhan tempatkan manusia di tempat yang terindah yang disebut dengan Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana. Kejadian 2 ayat 9 sampai 10. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi manusia ditempatkan di Taman Eden yang ditumbuhkan Allah kembali pohon-pohon yang siap untuk dimakan oleh manusia. Karena di awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, katanya dalam firman Tuhan kita itu harusnya makan makanan biji-bijian dan pohon yang berbuah berbiji. Jadi sekarang kita rakus, kita makan semua itu akibat dosa. Kita rakus itu kita makan semua karena akibat dosa. Nanti bisa dibaca dalam Kejadian 3. Awalnya Allah merancangkan itu, makanya ditumbuhkannya semua yang baik di dekat manusia yang pertama itu. Dengan tujuan supaya kita melestarikannya sampai Allah membuat sungai yang besar di sana. Supaya alirannya jalan, aliran air dan pohon itu bisa tumbuh. Sedemikian Allah merancangkan sehingga dalam ayat berikutnya Allah memberikan tugas. Dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Yang kedua, memelihara. Jadi bukan cuma mengambil hasilnya, tapi memelihara. Tugas kita terhadap bumi ini bagaimana memelihara. Kalau sekarang kita fokus mengusahakan, mengambil hasilnya bumi, walaupun di sini Taman Eden berbicara mungkin pohon-pohonan. Tetapi hasil bumi kita tahu, ikan juga hasil bumi dari lautan. Jadi apapun yang kita usahakan harus diseimbangkan dengan memelihara. Gak bisa dieksploitasi. Gak bisa suka-suka kita mengambil hasil bumi ini ternyata. Dari awal pun Tuhan tempatkan kita di tempat terbaik dan dititipkan 2. Usahakan, dia akan menghasilkan, dan pelihara, jangan rusak. Jangan berlebihan mengusahakannya sehingga bumi itu rusak. Puji Tuhan. Namun alam itu pun menjadi rusak karena kita manusia ini. Dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan di sana. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi awalnya sungguh indah, tetapi karena dosa semakin berat tugas manusia untuk memelihara. Tumbuhlah semak duri, tumbuhlah rumput. Maka nanti kihaminan iko rajin do tujuma. Markopi kan harus rajin membersihkan. Tetapi seimbang Tuhan ciptakan. Rumput itu tanam, timbun dengan tanah jadi kompos sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan mengenai lingkungan ini, Tuhan mendesain begitu indahnya. Cuma 2 dititipkan. Usahakan, itu akan menghasilkan yang baik bagimu. Tetapi pelihara juga. Kalau kita melihat kondisi dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Tahun lalu, pemanasan itu sangat luar biasa ya di Jakarta. Dan itu diprediksi sampai 2024. Jadi siap-siap tahun ini, gali sumur lagi. Kalau kemarin sumurnya belum kering, mungkin tahun ini akan kering. Karena akan lebih panas katanya. Orang bilang neraka bocor. Neraka itu enggak bocor. Itu karena ulah kita. Jadi dari tahun, tadi saya cek data gitu ya. Tahun 1980 ke tahun 2023, sebenarnya suhu itu cuma naik 0,6 derajat Celcius. Cuma, tapi kita udah seperti apa? Kebakaran,
Panas luar biasa, mengkipas-kipas, AC nggak mempan. Cuma 0,6 derajat Celcius. Memang Jakarta itu rata-rata Indonesia ya. Jakarta kemarin 35 sampai 37 derajat. Itu aja kita sudah luar biasa kepanasan dan kewalahan. Sumur menjadi kering. Bagaimana? Tanggung jawab kita yang tadi katakan pelihara. Jadi kalau kita pikirkan orang berbicara selama ini global warming, mungkin SMP, SMA itu sudah sering diajarkan oleh guru mengenai pemanasan global. Buat kita di kampung waktu itu nggak ngerti. Karena kita lihat semua hijau kok. Karena kan marsuan. Nggak ngerti. Sekarang coba buka Google Maps. Lihat Jakarta. Warnanya warna apa di Google Maps? Abu-abu. Kalau yang lain itu hijau. Jadi buka Google Maps hijau. Zoom Jakarta. Abu-abu. Udah nggak ada daerah hijaunya. Ya nggak heran kalau kita mengalami banjir. Nggak heran pemanasan terjadi. Itulah yang kita lihat. Tetapi lebih daripada itu, semua industri ternyata pertanian pun menyebabkan terjadinya pemanasan global. Hutan dibabat. Kalimantan katanya paru-paru dunia nomor 2 setelah hutan Amazon. Kalimantan nomor 2. Itu aja kemarin katanya udah 1,5 juta hektar rusak. Karena dibuka untuk lahan pertanian. Ternyata membuka lahan pertanian pun untuk bumi tidak baik-baik saja. Karena kapasitas, kemarin tadi saya baca-baca banyak ya karena persiapan. Jenis pohon saja yang kita tanam berbeda kapasitas menyerap karbon dioksidanya. Berbeda setiap pohon itu. Jadi asal tabereng pohon nabalga ternyata nggak sama kapasitasnya untuk meredam panas itu. Jadi kalau hutan itu dibabat, diganti menjadi pertanian, kadang kita pikir sama-sama hijau kok. Dibuat menjadi lahan sawit misalnya. Kan sama-sama hijau, ternyata beda kualitas untuk penyerapan CO2-nya atau karbon dioksidanya. Buat kita, ikan di hutan di pohon, ternyata sampah itu menghasilkan gas. Coba refleksi sampah kita sekarang seberapa banyak di rumah. Sehari berapa banyak sampah. Sampah makanan, sampah plastik. Jadi hal-hal tersebut membuat pemanasan global. Selain udara panas, cuaca juga tak menentu. Betul ya sekarang, satokin udan. Ihutanami bapak kami kemarin saya teleponan, markutang-kutang bapak kami. Di sini Kalang daerah pegunungan. Mau piedang tani na bapak kata mama. Ay bohado di sini Kalang orang pakai kaos kutang di rumah. Sudah tidak masuk akal, karena pemanasan ini luar biasa. Dampaknya yang lain apa? Yaitu proses penutupan awan. Makanya kita panas, gimana ya itu ya? Kok nggak merata dan lain-lain? Harusnya bumi ini sudah dibentuk Allah, ada gunung, nanti dia akan mengalir, kemudian awan terbentuk naik ke atas, didoronglah jadi hujan, kan itu kita pelajari dulu waktu SD. Kesannya itu sudah tidak terjadi dengan ideal seperti itu. Itu impactnya. Ya kita lihat saja, lah kota Jakarta, Depok lah. Semua kan ingin rumahnya itu kan gak kotor dengan debu. Semua di semen ya. Nanti sedikit refleksi buat gereja kita juga. Di semen semua. Yang gak ada penyerapan air, tidak ada lagi tumbuhan. Kemudian kaca di gedung-gedung tinggi. Kan efek rumah kaca kan? Jadi sinar masuk dipantulkan kembali. Jadi tidak diserap tapi dipantulkan. Sehingga terjadilah pemanasan di atmosfer ini. Nah, bagaimana kita melihat ini? Sudah tidak ada pohon di Jakarta ini, Jabodetabek. Gedung-gedung semakin banyak, semua terbuat dari kaca. Kemudian saya cari di Depok, ada gak sih program pemerintah yang membantu mengenai lingkungan ini? Ternyata banyak. Dari tahun 2000 awal sudah dirancang ternyata ruko-ruko Margonda, semua itu harus punya lahan untuk menanam pohon. Jadi pemerintah akan menyediakan proses penggalian dan menyediakan pohonnya. Yang punya ruko bertugas untuk merawat. Tapi kalau kita lihat nggak kejadian ya. Karena kan proyek Margonda ini selalu bikin trotoar, tutup, buka trotoar, tutup gitu tiap tahun ganti-ganti di akhir tahun. Jadi nggak konsisten ternyata implementasinya. Tapi itu ada konsep namanya eco-sharing. Kemudian dikatakan ada juga kampung iklim dibuat. Jadi pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi manusianya. Nah kita sebagai anak Tuhan apa kontribusi kita terhadap lingkungan ini? Kesannya
Berapa banyak jemaat Depok? 100 orang. Udahlah, ada jutaan orang masyarakat Depok bisa mengerjakan itu. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang katanya tadi, ku mau sepertimu Yesus, yang semakin mau sempurna seperti Yesus. Mau gak kita terbeban untuk lingkungan ini? Yang dari awal pun Tuhan titipkan, pelihara bumi ini. Puji Tuhan. Jadi kita punya tanggung jawab, itu pemanasan global. Kemudian mengenai sampah. Sampah ini menjadi penyumbang bagaimana lingkungan semakin, tadi ya, pemanasan global, banjir. Jadi Depok sampah per hari 1.100 ton. 1.100 ton sampah kota Depok. Jakarta setahun 3,11 juta ton. Banyak ya sampah kita ya. Banyak sampah kita. Dan itu menyebabkan pemanasan global ini. Jadi kita nggak boleh komplain, Tuhan apakah engkau menguji aku sekarang? Kadang kita sering tidak melihat ternyata itu suatu proses yang kita juga berkontribusi di dalamnya. Hal-hal kecil sebenarnya kan, sampah. Nggak pernah kita berpikir mengenai sampah. Ternyata menyebabkan apa yang kita alami sekarang. Musim durian di hutan Ambiang Bu atau Digan. Biasa pulang kampung bulan 12 musim durian. Sekarang kami setiap pulang kampung nggak pernah musim durian. Sampai semua berubah, proses itu berubah. Saya nggak tahu pertanian sekarang, dulu kan Indonesia kaya bisa panen padi sekali 3 bulan, 4 kali setahun. Sekarang apa? Itulah akibat dari semuanya ini, baik sampah yang kita buang, sehingga yang terjadi banjir. Kadang kita berpikir, oke, bagaimana dampak lebih besarnya? Kadang kan kalau kita baca berita Jakarta Utara terutama akan segera, dan udah ada fotonya ya, bukan foto lah, video realnya. Kan masjid satu yang kelihatan ya, tinggal setengah dia, udah kerendam. Kadang pikir masa sih cuma karena sampah orang Jakarta, ternyata itu masalah yang lebih besar. Ya, jadi gunung di Amerika sana, gunung es udah mulai mencair. Dampaknya apa buat kita? Volume air di laut naik. Ya banjir lah. Kan bumi bulat, kita percaya bumi bulat ya. Karena ada penganut teori bumi datar. Jadi bumi bulat di Amerika sana mencair sampai itu ke kita, volume air akan naik, banjir, tenggelamlah itu Jakarta Utara. Jadi orang Depok gak usah pindah Jakarta Utara, tetap aja di Depok kita. Karena lebih tinggi tanahnya, jadi banjirnya mungkin gak tahu. Nah, hal-hal ini yang kadang tidak pernah kita pikirkan, dan ternyata kita berkontribusi. Coba refleksi sekarang dalam pikiran kita, berapa banyak sekarang sampah di rumah kita yang setiap hari kita antar. Sisa makanan ya paling banyak menghasilkan gas. Jadi bolomangan dulu kita kan 1 butir nasi pun gak boleh sisa. Sekarang seperti apa? Gak tahu setiap Rabu kita makan sampahnya sebanyak apa. Itu gasnya paling banyak. Sampah plastik kan mungkin bisa didaur ulang dan lain-lain. Tapi sampah makanan itu juga menghasilkan sangat banyak. Bagaimana anak Tuhan? Jarang dibicarakan, tetapi ternyata kontribusi kita terhadap bumi ini luar biasa. Belum lagi masalah kalau kita lihat sampah plastik. Saya nggak tahu kalau salah Jawa Barat belum mengimplementasikan kalau beli di warung plastik berbayar. Mungkin Depok iya, karena dekat Jabodetabek. Bandung enggak, Jawa Barat total belum. Sampah plastik. Sebegitu sukanya kita sampah plastik kita simpan. Bagaimana kita bisa berkontribusi mengurangi sampah plastik? Kenapa sih sampah plastik? Karena nggak bisa diurai. Jadi katanya kita nih sebagai fosil, kalau kita meninggal cepat kan, paling rambut sisa dan berapa tahun. Plastik 1 juta tahun, kalau tidak salah baru bisa terurai. Jadi kita udah jadi fosil nih nanti. Plastik yang kita bawa sekarang, misalnya saya bawa botol di situ, terbuang, belum terurai. Akhirnya apa? Kan tertumpuk di tanah, tidak ada mikroorganisme yang bisa membuat tanah itu menjadi subur. Kadang simple, kita punya banyak sampah plastik, kita bakar pula. Pembakaran sampah, usahakan tidak ada amang-inang. Kalaupun ada plastik kita, jangan dibakarlah, kasih aja. Kan banyak ya pemulung yang kumpulkan plastik karena bisa didaur ulang dan dijual kembali. Daripada dibakar sampahnya. Termasuk
yang punya pohon-pohon ranting dan lain-lain, daun-daun, jangan dibakar karena itu malah menambah. Tapi buat jadi kompos, ditanam gitu. Hal-hal yang sederhana yang mungkin kita bisa berkontribusi sebagai anak Tuhan. Karena dampaknya apa sih dengan kondisi sekarang? Sakit penyakit baru akan banyak muncul. Berita udah semakin muncul itu. Covid kita nggak tahu, kan katanya karena satu lab bocor dan lain-lain. Tapi dengan perubahan iklim akan semakin banyak varian penyakit yang memang tertransfer lewat udara. Itu penelitiannya sudah banyak. Jadi semacam penyakit malaria kan lewat hewan. Jadi mungkin nggak langsung, tapi lewat hewan kenalah ke kita. Jadi mungkin kita nggak pernah kepikiran, godang majol majenis nisai sonari. Belum lagi kemarin ya di Instagram, artis ini kena cancer ini yang kita nyebut aja susah. Dan katanya itu unik, jarang terjadi. Jadi hal-hal baru itu muncul, ternyata efek dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanasan global ini. Jadi kita tidak boleh tutup mata bagaimana kita memelihara bumi ini. Puji Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tadi menjaga dan memelihara bumi ini? Tuhan Yesus selalu bilang, bahkan ketika Musa datang, Tuhan titip pesan. Dok kotusi harunda katanya. Bolo martangi yang gimana? Ya doa berkat yang sering kita dengar itu. Dikatakan di sana, nanti bisa dibaca dalam Bilangan 6 ayat 22 kalau nggak salah mulai. Tapi ayat 26 dikatakan di sana, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera. Kemudian ketika Tuhan aja baru bangkit dari kematian, dia ketemu murid-muridnya, dia bilang apa? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, kemudian dia hembuskanlah Roh Kudus kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus, ku mau sepertimu Yesus, dia meninggalkan damai sejahtera. Kita anak-anak Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan cuma manusia. Tumbuhan, hewan, ciptaan Tuhan. Apakah kita bisa hidup beriringan, bergandengan tangan, mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita dan bagi hewan, tumbuhan yang Tuhan ciptakan juga. Dengan cara apa? Tadi rawat bumi. Itu kan suatu siklus. Ketika kita merawat bumi, tumbuhan akan ada. Kemudian itu bisa kita makan, kita panen. Hewan tetap sehat, gak harus dikasih makanan cepat saji. Kan semua yang kita makan itu ya, hewan-hewan, telur, itu kan proses semua udah kimia ya, dikasih dengan cepat. Kenapa? Gak bisa memenuhi produksi natural organik. Jadi semuanya menjadi serba instan, sakit penyakit yang datang dengan kita. Bagaimana kita bisa mendatangkan damai sejahtera sebagaimana Tuhan Yesus mendatangkan damai sejahtera. Shalom kata yang digunakan kalau perjanjian lama, yang menyatakan dimensi secara keseluruhan dari dimensi kehidupan ini. Damai sejahteraku, dalam bahasa Yunani dikatakan di sana eirene. Jadi boro-boro si Iren itu si damai sejahtera. Kita punya sekolah minggu si Salom, damai sejahtera. Nah, bagaimana damai sejahtera yang Tuhan bawa, kita bawa kembali sebagai pengikut Kristus dengan melihat keseimbangan dunia ini, sehingga tidak ada itu tetangga berbeda karena bakar sampah. Karena kita menumpuk sampah di depan rumah kita. Jadi hal kecil yang harusnya bisa kita hadapi, ternyata tidak mendatangkan damai sejahtera bagi orang sekitar kita. Sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan? Pertama paling sederhana. Walaupun mungkin kita tidak punya lahan, tanah lagi karena kita udah semen. Bisa gak kita menanam pohon? Menanam bunga-bunga deh. Karena daya serap tanaman tadi berbeda-beda. Dan jenis rumput-rumputan gak kalah kok sama pohon ternyata. Jadi kalau kita punya parkiran sedikit, kita taruh tanaman di pohon. Pohon di dalam pot, kemudian kita tanam, kita taruh di situ gitu. Bisa gak kita berkontribusi? Gereja kita, ini buat kita, bagaimana kita memikirkan. Pasti memang tujuannya supaya parkiran bisa. Tetapi bagaimana kita menyeimbangkan dengan tugas yang Tuhan kasih untuk kita memelihara bumi ini. Karena banjir terjadi, daya serap jadi tidak ada ya, tanah dialirkan. Harusnya kita masukkan kembali ke tanah. Jadi sumur kita pun tidak kering. Bagaimana kita melakukan langkah kecil ini penghijauan di rumah kita masing-masing. Kalau bisa nanam pohon, tanam pohon. Kalau sudah keterbatasan, setidaknya bunga-bunga yang bisa menyerap karbon dioksida. Dan rumah kita pasti lebih segar karena diserap ya kotoran-kotoran itu.
Langkah sederhana, penghijauan. Yang kedua, mengurangi sampah. Sampah makanan, usahakanlah dihabiskan yang di piringnya Amanginang. Kalau terlalu pedas, campurkanlah air dikit supaya habis. Karena tadi ya, sampah organik itu kan menguap ya, kita aja tahulah. Tinggalkan aja di rumah sedikit, pegang. Yang sudah bermalam dan mulai ada jamurnya itu, hangat itu. Buka, misalnya nasi, hangat itu. Karena dia menghasilkan gas, kadang kita nggak sadar. Itu menghasilkan gas, dan itu naik ke atas. Dan kalau belajar fisika memang begitu ya, dari bawah itu naik ke atas. Jadi misalnya panas nih, kenapa rumah saya di atas panas? Karena panas dari bawah itu naik ke atas. Gitu. Makanya di bawah biasa lebih adem. Makanya itu kan pasti naik semua gas-gas itu. Mau kita lagi tutup rumah, kadang hal yang tidak kita pikirkan ternyata terjadi dan tidak bisa kita lihat oleh mata kita. Kurangin sampah, sampah organik, sampah plastik. Bawa botol minum. Nah ini saya refleksi ya, sekali saya ngomong. Dulu saya sangat militan. Sebelum bahkan pemerintah menetapkan berbayar itu plastik ke Indomaret, saya nggak mau minta plastik. Gini saya, bawa. Militan, sekarang saya refleksi, kenapa ya saya berkurang dalam hal itu. Botol minum saya udah nggak bawa. Dulu saya kemana-mana bawa botol minum. Padahal kantor saya kan menyediakan ya. Yang gelas yang disediakan. Saya milih bawa botol minum sendiri. Karena saya tahu ada sampah yang akan terjadi. Saya juga akan kendor bagian ini. Kalau dilihat di bawah kursi saya juga ada satu botol kecil. Hal kecil ini akan berdampak besar bagi kita. Yang ketiga, kendaraan kita. Saya sempat berkomitmen naik kendaraan umum. Jadi 3 bulan ke kantor saya naik MRT atau busway, tergantung ganjil genap. Pulang busway. Selain ya macet, tapi saya pikir saya harus naik transportasi publik yang sudah disediakan pemerintah. Nyaman, busway itu nyaman buat saya. Kan dari Ragunan itu startnya. Saya turun di Kuningan bisa dapat duduk kalau pagi-pagi. Pulang ada jam tertentu dia kosong dari halte yang saya naikin di Kuningan sampai ke Ragunan saya duduk, nyaman. Cuma terakhir saya pikir kenapa? Polusi udara semakin kencang, saya batuk-batuk waktu itu. Sebulan 2 bulan kok batuk-batuk kecil gak beres-beres. Jadi saya bilang ya udah sampai gak beres saya naik mobil kembali. Jadi sekarang saya bawa mobil lagi. Tetapi gak sehat karena satu mobil isinya cuma saya. Kalau rame-rame ya gak apa-apa ya, mengurangi polusi. Nah sama, kalau kita punya kendaraan bisa dimaksimumkan gak? Kalau nggak bisa transportasi umum, karena kan kurang nyaman ternyata ya. Pada umumnya, motor kalau boleh berdua maksimumkan 2. Jadi nggak 2 motor, terus nanti asapnya banyak gitu. Kalau ada rencana ganti motor, boleh mulai ke motor listrik. Ya, nggak ada komisi buat saya. Tapi motor listrik kan lebih hemat, lebih ramah lingkungan. Ya, salah satu program pemerintah. Ya kalau ada rencana ganti mobil, yang punya mobil bisa ke mobil listrik. Jadi itu kan usaha pemerintah juga untuk mengatasi ini. Dulu ingat ya debat calon presiden sampai katanya polusi nggak punya KTP. Dan solusinya sebenarnya adalah pemerintah sudah memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik. Karena memang secara lingkungan lebih friendly, lebih ramah lingkungan. Hal tersebut bisa kita lakukan. Kemudian sebenarnya penggunaan air tanah. Penggunaan air tanah itu menyebabkan tanah semakin turun, ya Jakarta Utara itu akan semakin lebih cepat tenggelam. Ini contoh yang real di depan mata kita. Jadi teman saya ada bekerja di PDAM. Sebenarnya pemerintah regulasinya sudah sangat banyak, cuma untuk memonitornya yang susah. Sehingga masih banyak pelanggaran. Dan memang buat kita instan ya, karena kualitasnya kita lihat memang kurang baik, makanya banyak yang punya sumur mungkin di sini. Tapi saya penggunaan air tanah, kalau bisa kita kurangi, kita kurangin. Kalau udah sempat punya sumur gimana? Jangan buang-buang air. Cuci piring, kalau lagi cuma begini, biarkan jangan mengalir dulu airnya. Mandi, yang biasa 30 menit, mengalir terus airnya 15 menit. Jadi penggunaan air tanahnya nggak begitu banyak. Simple ya, merawat bumi yang Tuhan titip ini ya. Yang katanya peliharalah bumi. Kita di Jakarta, Jabodetabek ini hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Tadi sampah, penghijauan, kendaraan umum, dan kalau bisa kita kurangi penggunaan air tanah. Sehingga bumi yang Tuhan titipkan ini tetap cantik, tetap indah dan bisa kita nikmati. Jadi walaupun nanti 2024 katanya iklim akan masih lebih gawat dibanding 2023, kita sudah mengambil satu langkah sederhana. Langkah sederhana yang kita lakukan. Karena saru pada era pemilu.
Satu suara sangat bermanfaat katanya kan, sampai jumlahnya berapa. Sama, setiap kita kalau berkontribusi, dampaknya juga akan besar. Setiap kita. Kurangin penggunaan tisu. Tisu kan membabat hutan ya. Dulu juga sini saya militan ini, tisu nggak pakai. Setiap kali di kantor saya sabar di hand dryer, pengering ya, karena di kantor itu ada. Saya usahakan tidak pakai tisu. Sekarang saya mulai agak molor. Kalau buru-buru tisu, kalau ini. Nah, penggunaan tisu. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan dan kita sadari sebagai anak Tuhan akan membawa dampak terhadap lingkungan kita. Kadang kita tidak berpikir bahwa hal kecil itu dampaknya sangat besar karena kita tidak tahu bagaimana pandangan yang lebih luas. Jadi setelah kita mengerti bagaimana Allah menciptakan dunia ini sungguh indah untuk kita tempati. Dan bahkan manusia pertama itu, Adam dan Hawa ditempatkan di tempat terindah di bumi di Taman Eden. Dan Tuhan kasih tugas, usahakan dan pelihara. Dan itu adalah pesan berkelanjutan untuk kita menjaga, memelihara bumi tempat kita berdiri. Kita ada di Depok ini, berkontribusilah kita terhadap Depok ini. Gereja kita juga harus punya dampak terhadap lingkungan. Supaya kita akan semakin melihat ada perubahan dan kita semakin serupa seperti Kristus. Karena agama lain pun bisa melakukan. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita sudah mempunyai satu langkah di depan melakukan hal kecil yang bisa kita kontrol. Jangan kita ributin pemerintah yang tidak bisa kita kontrol. Mari kita lakukan apa yang bisa kita kontribusikan. Itu yang kita lakukan. Puji Tuhan. Sedikit firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh mengasihi bumi ini, untuk boleh memelihara bumi ini, sehingga kita boleh merawat kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita di sini. Puji Tuhan. Dengan sikap doa berlutut, kita angkat pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku, dan ibadah yang saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Isyan-Turi. Kita angkat pujian ini, sekalipun aku dalam lembah kelam,